di CFD ya, kita akan lakukan yang namanya wawancara sama Pak, sama namanya yang kepala lalu lintas. Kita mau tanya-tanya seputar tentang buku ya gitu ya. Kalau menurut Bapak, pentingnya buku untuk kehidupan kita itu apa, Pak? Ya, jadi buku itu bagian dari jendela dunia. Ya, kebetulan Anda mewawancarai saya, mewawancari orang yang tepat. Karena kebetulan saya seringnya membaca. Wah, iya. Senang membaca, senang buku, apa saja saya baca. Yaitu koran, walaupun koran sobekan, majalah, buku. Kemudian saya juga merespon, mengadop beberapa pendapat pakar mungkin, kemudian juga beberapa pendapat ilmuwan mungkin, kemudian juga beberapa pendapat tokoh kenegaraan, politisi dan sebagainya. Kalau buku favorit Bapak apa, Pak? Kalau buku favorit saya yang terkait dengan historical, kemudian juga terkait dengan transportasi, karena saya orang transportasi. Satu judul, Pak? Satu judul, misalkan zaman dulu itu ada bukunya Pak Presiden kita, yaitu Indonesia Menggugat. Oh, iya. Itu bagus sekali. Saya kalau baca itu sampai merinding. Bagaimana pada saat itu, pada tahun 1900-an, ada seorang tokoh yang sudah wacananya itu 100 tahun ke depan, mendahului zamannya, kan gitu. Jadi seorang tokoh menyampaikan visi dan misinya, menyampaikan persepsinya, prediksinya 100 tahun ke depan. Ini yang luar biasa. Kalau penulis yang paling Bapak kagumi siapa, Pak? Kalau penulis ya, Iya. penulis hampir semuanya ya. Penulis hampir semuanya ada Pramudia Anantatur, itu kan juga walaupun dia tokoh termasuk kategori PKI ya, tapi kan karya-karyanya kan ada juga yang bagus juga. Oh, iya. Kemudian juga banyak sekali ya, saya sampai nggak hafal itu. Kalau kayak cerita fiksi itu kayak Margarita T dan sebagainya. Jadi kalau buku saya kira memang itu bagian dari edukasi bangsa ya. Jadi buku itu bagian dari edukasi bangsa, sehingga memang tidak mungkin kita itu hidup dan akan maju ke depan itu tanpa buku itu. Jadi kalau kaitannya dengan dari buku namun dari buku ini memang perlu kita sosialisasikan ya. Karena masyarakat kita itu kan bukan masyarakat yang tipe suka membaca. Iya. Kalau yang masyarakat yang tipe suka membaca itu kan Jepang. Oh, iya, benar. Ya, Jepang itu di mana-mana dia membaca. Jadi memang masyarakat kita itu kategorinya ya bukan tipe orang yang suka membaca, kemudian orang yang suka mengingat-ingat perjalanan sejarah bangsanya, bukan begitu. Jadi kalau mereka yang bukan bangsa Indonesia kan mereka tipe yang orang yang suka mempelajari sejarah, memperhatikan perjalanan sejarah bangsanya, sehingga pada suatu ketika dia tidak mungkin terperosok di lubang yang sama, kan gitu. Itu bedanya kita dengan bangsa lain. Kalau bangsa lain dari hari ke hari selalu dia mengevaluasi, kelemahan saya di sini perbaiki, kelemahan saya di sini perbaiki. Kalau kita kan berulang, seolah-olah kan berulang terus. Jatuh di lubang yang sama gitu. Ya. Nah, kalau Bapak sendiri, Pak, kira-kira sudah berapa ratus buku yang dibaca, Pak? Waduh, enggak ratusan lah, ya paling ya? berapa, enggak. Ya paling ya mengenai politik ya sebagian, kemudian leadership kepemimpinan, kemudian sebagian juga masalah-masalah kenegaraan, masalah politik, kemudian juga budaya, ya budaya juga ada bukunya, kumpulan-kumpulan kumpulan ajaran-ajaran kejawen oleh Pak Harto, Pak Presiden kita Pak Harto itu kan ada kumpulan. Juga saya baca itu kan menjadikan pedoman bagi kehidupan kita. Ya, mungkin pesan Bapak untuk generasi sekarang terkait buku. Ya, jadi pesan saya memang terutama memang untuk pelajar ya, untuk siswa pelajar itu memang dia diwajibkan untuk membaca, ya, untuk mengunjungi perpustakaan. Jadi setidak-tidaknya dalam 1 minggu itu dia harus mengunjungi perpustakaan berapa kali. Itu ada nilainya. Kemudian juga mahasiswa juga gitu, orang kuliah juga gitu. Ada kewajiban untuk mengunjungi perpustakaan. Kemudian apa yang dibaca. Nah ini harus dievaluasi, harus ada penilaian. Jangan sampai nanti di perpustakaan malah pacaran nanti.
Nah, itu Salah tempat itu. salah tempat itu, salah tempat tadi jangan-jangan sudah salah tempat jadi salah jawaban lagi. Nah, makanya kan harus dievaluasi. Sampai saya pun pada saat saya sekolah pimpinan untuk evaluasi seorang ini teladan, jadi dalam satu angkatan itu ada mungkin saat 10 besar ya, itu yang mendapatkan predikat terbaik ya. Untuk mendapat predikat terbaik itu harus dia termasuk salah satu penilaiannya sangat saya ingat sekali ya. Berapa kali pada saat pendidikan itu dia mengunjungi perpustakaan, itu masuk penilaian seorang siswa diklat pimpinan terbaik, itu adalah kunjungan ke perpustakaan. Kalau menurut Mas arti buku kehidupan itu apa, Mas? Buku itu sumber ilmu. Jadi dari buku itu kita dapat cara mencari ilmu yang banyak mungkin. Kalau menurut Mas sendiri, pentingnya buku untuk teman-teman muda itu apa, Mas? Ya kalau buku itu tadi apa namanya, karena buku itu sedang ilmu. Jadi para anak-anak muda itu membutuhkan buku karena kebanyakan masih kurang ilmu ya. Jadi harus rajin baca buku agar. Kalau Mas sendiri, buku favorit yang Mas sukai apa, Mas? Biasanya itu komik Mas. Kalau saya juga sama. Komik apa, Mas? Banyak. Banyak. Salah satunya? Naruto. Oh, Naruto ya. Sama, Mas. Kamu nggak usah membenarkan diri ya. Ya, kemudian ini Mas, Mas kan termasuk masih muda ya. Pesan Mas untuk teman-teman kita lah yang masih muda-muda juga, pesan-pesan buat teman-teman itu terkait buku, Mas. Ya sebisa mungkin kita menanamkan keinginan untuk selalu membaca, walaupun itu tidak selalu buku yang ilmu pengetahuan, tapi dengan membaca itu kita akan menumbuhkan niat untuk semakin giat membaca lagi dan bisa berbagai yang ilmu pengetahuan juga. Pentingnya buku untuk kehidupan ini tuh apa, Bu? Penting sekali. Kalau aku kebetulan kan selama ini juga selama bekerja pun itu seringkali juga sisipan buku itu penting buat pengalaman, karena kan sekarang kita nggak baca buku ya, tapi kita cukup browsing. Tapi di browsing itu juga nggak konkret, karena paling sepatah-sepatah juga. Kalau untuk buku mungkin kita bisa di outdoornya, pengarangnya juga pas, kemudian ada apa ya, kayak semacam teori yang bisa dipertanggungjawabkan atas buku itu. Kalau Ibu sendiri, buku-buku seperti apa, Bu, yang Ibu sering baca? Mungkin genrenya fiksi atau non-fiksi atau gimana? Pastinya buku kalau aku yang mengenai psikologi, dunia psikologi perkembangan anak, kemudian kalau di industri kan ada psikologi industri, ada analisa jabatan, kemudian ada apa ya, psikologi sosial. Aku suka melihat yang lintas budaya gitu. Kalau satu judul, Bu, dari buku-buku yang pernah Ibu baca, yang paling Ibu suka itu apa? Kemarin ada yang buku bagus itu, namanya Psikopat, karangannya aku lali ya, pengarangnya dari barat itu ya, apa ya, judulnya Psikopat ya. Kebetulan sekarang temanya yang menarik kan baru predator seks itu. Kalau satu pengarang yang Ibu paling kagumi itu siapa, Bu? Yang Indonesia aja otomatis Profesor Sumadi Suryabrata. Terus kemudian ada juga Pak Taufik itu yang kebetulan dekan psikologi UMS. Pak Taufik, dia ya banyak memberikan sumbangsih lah. Aku salut lah sama mereka karena aku otomatis selama sekolah juga mereka ternyata bisa mengaplikasikan ilmu toh. Kira-kira nih, Bu, sampai sekarang Ibu sudah baca berapa ratus buku? Karena ya Mas, nek sekolah SD lah ya tadi ABB. ABAB, BIB.
sampai sekarang ya akeh lah mas. Ya banyak ya Bu ya. Ratusan lah ya otomatis. Mungkin ini Bu terakhir pesan-pesan Ibu untuk generasi muda terkait buku. Mungkin kalau pemerintah kita buku itu masih belum begitu dibudayakan untuk anak-anak muda. Contohnya misalnya kita kalau tapi mungkin kalau di barat kan lain ya. Jadi rata-rata mereka karena sudah sadar bahwa buku itu penting. Biasa mereka kalau jalan itu tetap beli buku. Bahkan untuk di sana itu seginya itu mas cepet gitu loh. Jadi kalau misalnya bestseller itu kalau di sini tuh lama, bestseller tuh dipajang tuh lama. Nah itu karena memang juga tidak didukung. Misalnya kalau kayak perpustakaan tuh contoh aja perpustakaan. Kalau perpustakaan kalau yang senang buku perpustakaan kan mesti hanya buku-bukunya lama terus. Tapi kalau yang di barat itu buku selalu update mereka. Yang buku selalu update. Ya senangku sih juga karena sekarang kan juga sudah teknologi dan teknologi itu seringkali juga pasti teknologi itu positif tapi juga kalau tidak digunakan dengan benar kan jadi negatif. Kalau misalnya kepada generasi muda ya harus ini ya harus semangat untuk mengetahui hal yang baru lah. Pentingnya buku untuk kehidupan itu apa Mas? Ya buku seperti pepatah lama mengatakan buku adalah jendela dunia. Jadi buku adalah jendela dunia. Apabila kita mau melihat dunia, kita harus melihat buku. Karena buku itu bisa jadi sebagai pedoman dan penambah wawasan ilmu pengetahuan. Luar biasa sekali Mas. Kemudian Mas, buku favorit yang pernah Mas baca apa aja? Oh banyak. Ada buku-buku pelajaran matematika. Belajar aja Mas ya? Ya. Kalau punya ini dah Mas, buku favorit satu. Buku favorit itu ada satu. Apa Mas? Novel apa Mas? Judulnya? The Da Vinci Code. Oh, Da Vinci Code ya. Da Vinci Code. Oh, Da Vinci Code. Gak bisa ngomong Da Vinci ya Mas. Terus pengarang yang paling Mas kagumi? Andrea Hirata. Oke. Sama ini Mas, mungkin kira-kira nih Mas Barel sudah berapa banyak buku yang pernah dibaca? Wah banyak. Sampai rak buku saya itu penuh dengan bonutang. Gak ada ya? Ya sedikit lah. Sedikit ya Mas, sedikit ya. Mungkin terakhir Mas, pesan untuk teman-teman yang sama dengan kita lah, yang generasi muda ini terkait tentang buku gitu Mas. Teman-teman, bacalah buku. Perkata demi perkata itu adalah sebuah jawaban untuk menatap masa depan Anda. Bacalah buku, karena buku adalah jendela dunia yang penting kaya tahu. The book is the window of the world. Menurut Mbak Aziza sendiri, arti penting sebuah buku itu apa? Nah, itu kan jendela kehidupan ya. Jadi semua yang kita tahu bisa pelajari lewat buku dari cara hidup, cara perilaku. Itu kan kita bisa belajarnya dari buku. Kalau Mbak sendiri punya buku favorit nggak Mbak? Enggak, belum ada ya? Nggak sempet Belum. buku. Ya, mungkin buku favoritnya buku tentang masak gitu Mbak? Buku enggak juga. Ya, harapan ke depan terkait Indonesia dengan buku itu sendiri. Mungkin harapan dari pemerintah harus gimana? Ya kalau untuk pembelajaran tiap tahun kan kayaknya kalau ujian itu kan selalu sama dengan tahun yang lalu itu selalu sama. Kalau bisa dibedakan lah untuk otomatis kan kurikulum kan tiap tahun kan juga berbeda. Penerbitan juga tiap tahun juga berbeda. Kalau bisa kita kan ini kan generasinya kan lebih modern, lebih ya
tergolong bisa masuk ke internasional lah. Nah itu kan kalau bisa kan untuk metode-metode pembelajarannya lebih dikembangkan lagi. Jangan kita meniru yang tahun lalu, meniru yang tahun lalu lah. Kapan kita anak muda kita bisa berpikir untuk masa ke depan. Oke guys, ternyata setelah kita simpulkan ya, jadi banyak sekali masyarakat itu yang masih asalnya miskin pengetahuan tentang buku ya. Jadi di sini ada tugas kita sebagai mahasiswa, terutama kita sebagai lembaga dakwah kampus yang menaungi seluruh anggota muslim ya. Di sini kita harus asalnya tuh wajiblah asalnya memberitahu mereka bahwa buku itu sangat penting karena buku adalah jendela dunia. Terima kasih. Sudah akhir. Ngomongin. Jeko rapi. 1, 2, action. Wis rekam. Ya wis udah ketemu. Assalamualaikum. Ketemu ah. Kembali nih ke CFD. Ada acara apa nih? Cari cewek. Jauh. Buat ini aja Pak apa? Buat acara di kampus aja. Buat video di kampus. Nah, ini Mas saya kasih tahu. Itu yang duduk di belakang barikade itu kepala bidang lalu lintas. Kan aja Pak Baskoro namanya. Sekalian, ya toh? Tapi tanya-tanya Bapak dulu nggak apa-apa ini Pak. Bentar aja Pak. Oh gitu. Iya. Oke banget. Yang tanya di sini. Ayo. Ambil dong. Ambil. Udah gue, kamu masuk. Antum masuk. Ini Pak. Boleh tanya-tanya sebentar? Oh, boleh. Ini udah kapten ya? Ini kapten kak. Walaupun kecil. Yes. Alhamdulillah di sini kita sudah melaksanakan serangkaian dari acara kita, yaitu kita wawancara dengan beberapa orang perwakilan dari warga Solo, dan alhamdulillah misalnya buku adalah tadi katanya maksudnya buku adalah apa ya tadi mas? The window.